Selamat datang di Aska Review Movie bareng saya Aska Goldi. Dan kali ini bersama Adam dari Cineverse. Halo Adam. Halo Asta, apa kabar? Ya gini-gini aja sih. Mager-mageran juga. Nah, di episode kali ini mengingat hari ini Hari Ayah Nasional dan juga CGV udah mulai buka dan mulai menayangkan film-film barunya, dan kali ini ada film baru dari Korea yang seru banget untuk dibahas, yaitu adalah Pound atau bahasa Korea adalah Dumbo. 안녕하세요. 저는 9살 담보 승희입니다. 오늘은 제가 특별한 보물들을 소개해 드릴게요. Sinopsisnya, Dam? Mau disampaikan sinopsisnya? Sinopsisnya sih secara singkat ya, jadi ada dua orang rentenir gitu. Dia nagih utang ke seorang ibu muda, Mahmud lah. Nah, si Mahmudnya ini belum bisa bayar. Nah, nekat deh anaknya dijadiin gadaian sama si dua rentenir ini. Itu sih palingan. Ya, itu asal mula kenapa judulnya Dumbo, yaitu gadai ya. Atau Pound. Kirain Pound tuh kayak pion catur gitu. Sama. Gadai. Mungkin kalau gue lihat juga karena si anaknya ini memang dijadiin pion gitu loh. Untuk ngelunasin utang gitu kali ya. Jadi mereka pakai kata pound. Mungkin seperti itu. Nah, di sini bintang-bintangnya itu ada siapa aja ya? Song Il-woo, terus habis itu ada Ha Ji Won, sama Park So Hye. Park So Hye itu anak kecilnya yang lovable banget. Enak banget itu, gemesin banget. Nah, jadi lu suka yang kecil-kecil? Iya, bukan gitu coy, tapi kan enak tuh, sepanjang scene tuh kita jadi merasa gemes gitu sama si bocah ini kan, gitu. Oh, gemes, maksudnya gemes ya? Gemes lah, gak ada intensi yang lain dong. Iya, baik, ya, kirain gitu kan. Nah, gimana tuh Dam, kesan-kesan tentang film Pound ini? Silahkan, duluan lah. Oke, kalau dari gue, filmnya ini diawali dengan cukup kaget sih gue ngelihatnya, karena seperti yang tadi gue bilang, si anak kecilnya itu memang gak ada tedeng aling-aling lah, langsung jadiin gadaian gitu. Gue kira ada build up-nya segala macam, cuman memang gak tahu ciri khas atau memang sudah biasa di sana, jadi langsung to the point ke story-nya ya. Lu jadiin gadai. Itu gue kaget sih di situ, anjir. Iya. Bisa juga gitu ya. Tapi di sini kalau gue lihat ya Kak, dia pakai sistem ceritanya tuh penceritaan non-linear. Jadi dia nggak straightforward. Ya. Timeline-nya masih ada mundur dikit, flashback, maju gitu lagi ya. Maju mundurnya ada. Dan di sini gue ngerasanya scene awal di dalam film itu sebenarnya adalah awal dari tahap resolusi filmnya. Yang dijambel ke beberapa momen kali ya, gitu di dalam span-nya film tersebut. Jadi menurut gue itu salah satu hal yang cukup oke, karena nggak bikin kita bosen, dan mungkin bisa di-mix sama apa yang terjadi di tahap konfliknya ya, tahap pertengahannya gitu. Jadi ketika si gadainya itu masih kecil, dia diapain aja. Prosesnya itulah, proses dia dan juga dua rentenirnya itu seperti apa nanti. Scene berikutnya pas dia udah gede dia ngejelasin. Ya jadi gue pas 10 tahun digadai, kan ada kan yang kayak gitu, momennya gitu. Jadi ada yang berfungsi untuk semakin menjelaskan apa yang terjadi, dan di sisi lain bikin kita nggak bosen untuk ngikutin perjalanannya. Oke, jadi emang dari scene awal gitu. Sih kayak si Ha Ji Won, si Seunggi yang dewasa itu kan scene awal ditunjukin versi dewasanya ya, di mana dia jadi translator antara Tiongkok sama Korea gitu. Dari situ baru diceritakan flashbacknya kenapa dia
jadi translator Tiongkok Korea karena dia punya kisah masa lalu yang emang dia anak dari seorang imigran gelap gitu kan. Nah, jadi emang storytellingnya seru dan apa ya? Kupikir bakalan si anak kecil ini bakalan ketemu si Haji Won ini gitu. Secara apa ya? Cerita awam gitu. Ternyata karena dia ada ceritanya flashback terus habis itu maju mundur kan, baru kita sadar ini ternyata si anak kecil yang udah jadi dewasa gitu. Gitu loh. Iya. Itu kita bisa asik menduga-duga juga sih, kayak ini yang versi dewasanya dia lagi mencari siapa sih sebenarnya gitu. Kalau misalkan dari apa yang kita lihat di filmnya, kita pasti ada pikiran mungkin dia cari atau gitu. Kalau gue cuma nunjuk ke satu orang dan ternyata di pertengahan film itu terbukti salah gitu. Memang dia kayak udah ngebuka satu kartu penting di pertengahan film, tapi itu nggak apa-apa menurut gue, karena untuk perkembangan ceritanya juga tinggal kita lihat ke depannya sendiri gimana di filmnya itu mengolah apa yang ada di skrip. Dan apa ya, kalau menurut gue sih tinggal nikmatin aja dulu konfliknya kayak gimana, karena ini kan istilahnya build up-nya lumayan PR juga ya, build up dari awal ke akhirnya, build up story-nya kan memang harus kita ikuti per prosesnya ya, nggak bisa skip gitu. Lumayan ini loh menurut gue, tahap konfrontasinya ya, build up-nya itu lumayan lama ya, karena dia pas dari kecil terus nanti udah udah SMA terus kuliah gitu. Jadi ada 3 fase kehidupan. Kita bakal di fase-fasenya tuh kelihatan banget, dan di situ memang digunakan untuk mempererat hubungan antara si Jadai sama si Dusok ya namanya. Dusok. Ayahnya, ayah angkatnya itu ya, si penggadainya. Ya ibaratnya yang punya utang lah. Oke. Ya, gimana mereka tuh saling berinteraksi, terus juga bagaimana di sini kita bisa melihat actingnya yang memerankan Yusuf tuh kan dia aktor kawak kan, itu udah sering banget nongol di film Korea. Ya, jadi itu kita bisa ngelihat kebolehannya dia dari yang awalnya cuma ngejadiin gadai barang istilahnya, sampai akhirnya tuh tumbuh rasa-rasa kebapakan gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu sebenarnya dibutuhin juga di dalam film ya. Dan di sini menurut gue satu hal yang mungkin jadi resiko adalah bisa bosan karena panjang ininya, build up-nya ya kan. Panjang, cuman di satu sisi itu ketolong sama penceritaan non-linear, atau walaupun porsinya nggak banyak. Nah, di sisi yang lain memang sih actingnya yang ada di situ 3 orang itu ya, itu bagus-bagus semua. Termasuk asistennya, berarti si Dusoknya, terus asistennya sama si senginya ya, sengi kecil ya. Si senginya, sengi yang kecil. Di sini gue ngelihat kalau yang Dusoknya oke lah, tadi udah dibahas ya. Kalau yang kecilnya, senginya, gue kira ini eksploitasi anaknya. Maksudnya secara acting atau secara story-nya? Secara acting. Secara acting. Tapi gini memang ada beberapa momen yang kayak kita bakal ngeliat lucu banget sih, gemes banget gitu. Which is kita membutuhkan itu juga kan, karena di sana ada aktris cilik gitu. Cuman yang gue suka ini adalah si film itu memberikan space bagi Sengi, pemeran Sengi untuk menunjukkan range-nya. Itu kelihatan dari ketika si Sengi itu udah tidak bersama Yusuf lagi. Itu kan konfliknya stage-nya makin tinggi tuh. Dia baru mau ngerasa kosongan lah ya. Ya, nah di situ kita bisa ngelihat kedalaman acting lah dari aktris yang masih belia banget gitu. Benar. Terus di samping itu mungkin untuk netralin suasana kali ya, acting dari anak buahnya si Sok
Paman Jonggo apa kalau nggak salah, gue lupa namanya. Aduh, lupa namanya sih. Nah dia itu juga bagus untuk memunculkan humor Iya. ya kan, ya koplak-koplakan sama dia lah. Iya, untuk kayak komedi lah, 2 orang dewasa yang emang tandeman gitu, oke sih. Iya. Jadi itu ada saling isi dengan peran masing-masing untuk actingnya. Kemudian kalau dilihat-lihat juga dia gradual juga sih, nyusun stakes-nya ya, dari yang awalnya ringan-ringan aja. Di sini di awalnya itu memang siapa namanya, Sok itu nggak langsung oke nih barang gadaian gue lu tinggal bayar, enggak, dia juga dapat penolakan kan, ada di dalam film juga, ada lu sama aja nyulik orang dong kalau kayak gitu, ada kan di dalam film ini. Ada. Jadi nggak sekonyong-konyong oke jalan gitu loh. Iya. Tinggal ada ininya juga, ada tantangannya juga gitu. Terus semakin kesini seperti yang gue bilang itu stakesnya semakin tinggi, semakin serius, mulai dari chemistry-nya semakin kuat juga tuh si antara si Sengi sama ayahnya itu, sama si bapak rentenir. Salah satu hasilnya itu sih. Jadi dengan cerita yang disusun mungkin lebih dragging, lebih slow burning juga kan itu. Slow burning. Agak slow burn, tapi dibagi sama kekuatan acting. Jadi kita ngelihat nanti perkembangannya kayak gini. Walaupun ada scene yang gue agak kaget, tahu-tahu Senginya pas masih bareng sama Rentenir itu ya, dia udah bikin semacam development gitu tanpa ada build up. Cuman mungkin itu karena efek durasi, atau gue rasa karena Senginya ini dia udah ngerasa seneng duluan kalau dia bakal ketemu sama ibunya lagi mungkin. Tapi memang nggak ada build up-nya di situ doang sih. Sisanya gue rasa sih masih oke lah. Oke. Ya, mengingat ini tentang apa ya, ayah dan anak ya, chemistry ayah dan anak. Tapi tema besarnya, tema utamanya, jadi kayak kalau kita nonton film Shoplifter yang hubungan ibu dan anak tapi nggak sedarah, ini kayak semacam itu, adaptasi lebih kayak gitu lagi kan. Jadi ada hubungan seorang laki-laki dewasa sama anak yang bukan ikatan darah. Bahkan chemistry awal tuh mereka kayak Tom and Jerry kan, saling benci, saling nggak suka, yang penting atas nama uang gitu. Tapi seiring berjalannya cerita, seiring si bapaknya ini, ya kan, si bapak rentenirnya kayak ngerasa dia berubah menjadi manusia gitu, berevolusi. Dia emang punya karakter jahat, emang ada hitamnya gitu, tapi lama-lama jadi abu-abu. Dia melihat sosok karakter lain yang lebih hitam daripada dia, dan dia mempertanyakan, kamu ini manusia apa bukan sih gitu kan? Iya, dan itu ketika stakes-nya udah makin tinggi kan istilahnya. Nah di situ yang gue bilang film ini tuh bisa gitu loh, kita care sama hubungan relationship antara Yusuf dan Sengi. Itu oke menurut gue. Itu oke banget sih, karena apa ya? Karena bukan hubungan sedarah gitu, dan itu hanya for the sake of money gitu, karena pengen uang jaminan gitu. Tapi setelah ngeliat orang lebih jahat, dia kayak gak butuh uang, malah dia ngeluarin uang banyak untuk sekolah lah, untuk jaminan salon caca yang sekitar $4.000 itu, ya kan? Ada pengorbanan yang diambil dari seorang rentenir yang sebenarnya dia butuh uang, tapi rasa sayangnya itu udah mulai tumbuh perlahan. Dan itu menariknya karena pengembangan karakter dua chemistry ini yang semakin baik dan apa ya, menarik, walaupun slow burning tapi tetap enak dilihat, tetap enjoy, pengen tahu gimana sih progres kedekatannya gitu. Nah, cuman gini, kan kita makin lama makin pengen tahu ya gimana prosesnya, gimana hubungannya itu berjalan ke depan gitu. Sementara kan di awal kita udah dikasih satu scene yang Sengi udah dewasa, dia sedang mencari
seseorang. Nah ini kan nanti bakal jadi pertanyaan juga gitu, bagaimana hal tersebut bisa terhubung dengan apa yang disajikan dari tahap konfrontasinya, ya kan? Nah ini gue pas nonton itu gue sempet kepikiran gini Kak, ini gimana cara mereka nutupnya ya? Karena apa itu? Karena semua kartu udah dipakai cuy. Oke. Kalau lu lihat perjalanannya sampai menuju turning point kedua ya. Oke. Ya which is turning point kedua menurut gua adalah biggest problem dari film ini. Tapi ya itu mungkin dikarenakan dari tahap konfrontasinya, tahap pertengahannya itu kita udah ngelihat semua kartu udah dimainin. Ketika ini kan kuncinya ketika si Sung-nya udah beranjak dewasa. Nah di situ beranjak dewasa kan ada 2 fase nih, ada fase remaja dan fase Hajiwon versi Sung yang lebih dewasa lagi tuh. Fase Hajiwon udah di Hajiwon menurut gua akhir ini dia udah pakai yang ini. Terus dia pakai juga kartu yang ini. Wah ini gimana? Sedangkan dari kita tadi gue udah bilang bahwa di pertengahan kita udah bisa menebak satu poin penting dari filmnya itu sendiri kan. Bagaimana caranya nanti di turning point terakhir itu semua tuh nyambung. Memang nyambung. Akhirnya menurut gue memang nyambung. Tapi pertama itu aneh bagi gue turning point keduanya, dan yang kedua sangat mendramatisir. Iya, oke. Bisa diterima. Gitu. Bisa diterima majelis ya? Bisa. Sebenarnya ini yang bikin kayak apa ya? Emang kalau gaya bercerita drama Korea itu emang over dramatisasi gitu. Kayak contohnya si ayah ini yang kecelakaan, terus spoiler dikit ya, karena ayahnya kecelakaan, tapi langsung skip 10 tahun gitu. Padahal di masa really weird. Iya, itu over dramatisasi kan, dan endingnya pun kayak masuk ke kejiwaan, padahal dia cuma sakit saraf gitu. Iya. Tapi kalau kita misalkan fokusnya ke bondingan ayah dan anak, mungkin masih bisa dimaafkan dari segi itunya nggak sih? Ya, karena apa? Karena apa yang dibangun dari awal sampai pertengahan itu udah bagus. Jadi banget. apa yang mau ditonjol di akhir buat mewek-mewekan antara bonding ayah anak ya. Oke. Itu udah dapet banget gitu. Cuman decision mereka untuk menampilkan turning point kedua seperti itu yang kecelakaan, menurut gue itu lebay. Dan aneh. Itu terlalu overuse dramatisasi aja sih. Itu udah Korean style banget itu. Udah berlebihan. Gitu ya? Ya, kayaknya sih udah banyak drama-drama yang perlu banyak bumbu lagi nih untuk lebih memancing harunya penonton gitu. Gue kira aja di satu scene gitu ya, ketika satu kartu besar sudah dibuka di dalam filmnya, gue rasa kayaknya di momen ini nih. Bisa di-reveal nggak itu? Kartu besar itu apa? Bisa di-reveal dikit lah. Scene apa itu? Ketika Hajiwon udah ketemu ayah kandung. Oh, iya. Oke. Itu udah kartu besar banget, bro. Itu udah kartu besar banget. Gue kira di situ. Itu kayak rasanya udah ending story ya. Iya, gue kira di situ ya si Dimsuk udah nyerah gitu loh. Ya memang dia udah nyerah gitu kan. Cuman di film ini kan akhirnya memakai kata-kata sakti itu namanya apa? Katanya adalah ayah kan. Oke. Iya, itu. Kan? Di situ gue kira ya memang mungkin filmnya film berjalan ke arah yang gue nggak tebak sebelumnya. Gue kira di situ ya udah Dimsuk happy, tapi dia tahu bahwa nggak selamanya cinta itu harus dimiliki ya kan. Jadi gue kira ya udah disingkir. Dan di situ kan ada scene di mana si Dimsuk itu habis nemenin paman Jumbo si bawahannya minum-minum kan. Jumbo udah mabok, ya kan? Udah desperate banget tuh, kayak udah ikhlas gitu kan, anaknya udah sama ayah aslinya gitu. Iya, gue kira di situ si Dimsuk udah dia pergi dan hilang. Tapi itu kayak pakai formula ini lah, kayak Avatar. Avatar itu kan manusia lawan makhluk
lain. Tapi kita lebih pro-nya ke makhluk lainnya daripada si manusianya gitu. Manusia dianggap sebuah villain. Nah ini kayak formulanya ayah aslinya itu bukan tokoh utamanya. Ayah aslinya karena nggak pernah ada bonding karakter sama si Sengi dari kecil dan dari ibunya juga. Akhirnya dia lebih sayang, ada rasa kasih sayang dari orang yang selalu ada, walaupun itu bukan bondingan darahnya gitu. Jadi kayak diperjuangkan bukan ayah aslinya yang terbaik, tapi ternyata orang yang selalu memperjuangkan dia dari sekolah, dari semuanya, semua tentang seni gitu. Ya, kalau berangkat dari situ sih pas ya, emang mesti begitu ya kan. Yeah. Dan value dari filmnya tuh tersampaikan banget gitu. Cuman caranya aja menurut gue pas dia udah puyeng tuh gue ya Allah pakai puyeng segala ya kan. Jadi si puyeng ini kan baru dijelasin pas udah mau di akhir bro. Iya. Dan bahkan pertemuan si Sengi sama ibunya itu juga momen harunya pun masih ngerasa kurang ya. Pengennya sih ada reunian antara ibu dan anak ini harus lebih dramatisir lagi, tapi ternyata di balik itu akan lebih wow lagi kan. Jadi kerasa kurang aja sih. Justru reuni sama ibunya itu digunakan sebagai tools bagi filmnya untuk entry point ke fase berikutnya. Iya. Gue kaget. Saya mau minta tolong satu lagi, boleh nggak? Iya. Boleh, tentu saja. Gue udah mungkin ini apa lagi? Oh baik. Itu yang disayangkan karena ibunya ini yang ngelepasin anaknya gitu. Itu mungkin kalau misalkan alternatif ending, ya udah ibu sama anaknya akan bahagia lagi. Ternyata yang diambil adalah sosok ayahnya yang menculik dari awal, yang digigit dari awal gitu. Ternyata yang berakhir di situ gitu loh. Ya kita nggak expect ke situ kan tentang ibunya yang cuma angin lalu doang. Yes. Ya, jadi film udah menurut gue udah banyak membuka semua kartu gitu ya. That's fine, totally fine. Cuman kenapa dia pilih creative decision-nya tuh begitu sehingga ya kita tahu di awal gitu ingin mencari seseorang karena ya Allah secara logis itu nggak masuk juga sih ya secara logis masa di dalam dompet agak ada foto agak ada apa namanya masa dia kagak bawa HP ya kan pas pakai pager pak jadi masa kecilnya alat apapun itu lah untuk mendapatkan informasi gitu loh sampai tadi lu bilang sampai 10 tahun ke depan gitu kan jadi dan kalau dilihat dari scene-nya tersebut kan situasinya juga sedang bahagia gitu kan bukan sedang desperate. Kalau desperate mungkin dia buang semuanya tapi dia kan sedang bahagia jadi agak aneh aja menurut gue. Memang ada agak kontradiktif juga sih tentang penggunaan teknologinya ketika si ayahnya ini, si rentenernya ini dicari ketika 10 tahun kemudian yang awalnya penggunaan nama Dusok menjadi Songbo itu kan teknologinya canggih kan, pencarian nama gitu. Tapi kenapa itu kontradiktif sama teknologi kecelakaan tapi nggak dicari gitu kan? Kalau itu kayaknya dia keingetan gitu sih, kayak keingetan pas masa lalunya gitu. Iya, enggak maksudnya kan si polisi itu canggih punya teknologi untuk searching orang gitu. Walaupun hanya salah nama, tapi kenapa waktu kecelakaan dia nggak cari selama 1 tahun pertama kayak atau waktu malam itu nggak dijemput gitu kan? Karena langsung skip ke 10 tahun gitu. Itu yang kontradiktif sama teknologinya di situ gitu. Diceritainnya sih kalau di situ si Sengki cuma keingetan nama Dusok. Sama si Jumbo, mereka berdua cuma keingetan nama Dusok. Sebenarnya kalau misalkan dilihat-lihat film ini tuh menempatkan items-itemsnya tuh dengan baik gitu ya. Jadi items spanduk callback dari namanya sing pemenang gitu kan. Items itu terus items yang bisa menunjukkan emotional bonding. Pemutar itu. Menurut gue juga mereka menggunakan segala cara agar nanti di tahap resolusinya kita
mulai dari acting, mulai dari penggunaan itemsnya ya kan, Iya, tadi iya. udah disebut berapa, terus juga Soundnya, penceritaannya musiknya. penceritaannya juga kan dia bikinnya terbuka, jadi kita nggak cuma ngelihat dari sudut pandangnya si Senggi aja, tapi kita juga ngelihat sometimes kita juga ngelihat sudut pandangnya si Sok ya kan, karena ya tadi dia diminta tolong untuk terakhir kalinya sama si ibunya, sehingga kita tahu gimana perjuangan si Sok segala macam, walaupun ada nanti kejutan-kejutan kecil yang mungkin makin bisa bikin lo mewek gitu di akhir. Oke. Ya mereka manfaatin itu semua sih, dan gua rasa itu berhasil untuk bikin kita nangis. Nah, bicara tentang nangis-nangis nih. Lu menurut lu orang yang emosional atau enggak sih? Nonton emang nangis atau gimana? Maksudnya seberapa works momen emosional dramatisasi di film ini? Lu menikmati momen haru itu enggak? Gue cuma sampai bersenang, nggak sampai nangis. Wah gila lu pas screening ya. Oke. Itu sebelah kanan kiri udah. Oke. Termasuk sebenarnya. Gue cuma sampai bersenang aja karena sebenarnya gue udah pasti nanti ketika ketika datang saatnya akan ada scene yang flashback. Iya, oke. Yes. Pasti ada scene itu tuh, si Senggi masih bocah tuh pasti bakal dimunculin, bener kan, dimunculin. Tambah juga actingnya si Haji Won juga bagus. Apalagi di tempat terakhirnya itu ya. Terakhir, itu scene pamungkas itu. Itu scene pamungkasnya, walaupun gue agak bingung juga kok tahu-tahu di kos kakinya ada something ya. Itulah kekuatan dramatisasinya itu pun saking mungkin cringe ya. Tapi karena harunya itu cukup relatable, jadi kita kayak memaafkan segala logika penceritaan gitu. Akhirnya ya udah nangis aja lah gitu. Intinya ini adalah film yang menurut gue memang hangat gitu ya. Film ini menunjukkan bahwa kasih sayang, cinta itu bisa datang dari mana aja, rasa peduli bisa datang dari mana aja, bahkan dari seseorang yang awalnya itu benar-benar gak punya rasa tersebut, ya kan? Kita bisa ngerasain itu. Kalau misalkan dari sisi hiburannya, film kayak gini tuh pasti kan bikin kita nangis, ya mereka bisa bikin kita nangis juga. Sebenarnya buat aspek-aspek yang dicari, film ini tuh udah bisa kasih ke kita gitu. Dan ini udah kayak makanannya penonton Indonesia nih. Udah terlalu banyak cerita yang cukup relatable gitu. Orang Indonesia kan paling suka untuk cerita yang relatable dengan kehidupan personalnya. Jadi kalau kita punya hubungan ayah dan anak, itu pasti akan ngerasa, wah ini relate banget ceritanya, terus akhirnya kebawa dan nangis gitu loh. Jadi formula yang pas, drama yang oke, dan pasarnya di Indonesia ya udah pasti kemakan gitu. Makan. Di sini juga kan dalam tahap konfrontasinya itu mereka sutradaranya sih memang ya. Jadi mereka manfaatin scene kalau misalkan lagi telepon ya kan. Itu kan scene yang kayak lo nggak perlu face to face ya kan. Mungkin kalau face to face tuh beda. Gengsi, Iya, oke. Gengsi juga sih. Ketika lo telepon kan lo nggak tatap-tatapan muka, dan itu ditunjukin di dalam tahap konfrontasinya, gimana si Sok itu berkembang lewat scene telepon sebenarnya kan. Lewat scene telepon, awalnya dia telepon ngakunya sebagai jumbo, ini bukan jumbo. Kocak dulu tuh. Terus yang powerful adalah ketika ditelepon sama si Senggi, itu kita nggak dikasih lihat kita nggak dikasih lihat gambar Sengginya yang ngomong. Gambarnya tetap di Sok, cuman suaranya suara Senggi pas yang ngangkat telepon. Oke. Di situ
Senginya nangis ya kan istilahnya. Itu kita ngelihat gimana ekspresinya begitu udah mulai berubah. Kita tahu yang sebenarnya itu seperti apa. Toh juga kita juga akhirnya ngerti gitu kenapa sih itu selalu manggilnya Gadai gitu ya. Kita tuh di akhirnya pun ngerti gitu. Kenapa? Karena secara terminologi punya pengertian lain ya. Jadi kayak punya makna lebih besar daripada sebuah barang yang dijaminkan gitu. Ternyata adalah barang yang sayang, kan? Ya itu hanya untuk excuse aja kan, rasanya sih kayak excuse ya biar nyenengin anak kecil kalau ternyata barang paling berharga gitu dia happy gitu loh. Iya. Hebatnya yang bikin skripsi itu gila sih. Seperti itu. Oke, udah mau habis. Langsung aja ke kesan-kesan sama apa lagi ya? Konklusinya sih udah sih tadi kurang lebih film ini kalau misalkan ditonton di masa-masa sekarang yang memang masa-masa sulit gitu, kita ngebutuhin rasa peduli satu sama lain, rasa cinta satu sama lain ya film ini ngasih itu. Jadi bagi gua memang bagus untuk ditonton di bioskop. Ceritanya bagi gue di pertengahan memang mereka sengaja untuk kita udah tahu apa yang mau dicari. Kemudian turning point keduanya gue nggak banget tadi udah diobrolin kenapa. Cuman di awalnya juga gue kaget kayak spontan banget ya orang sono buset langsung narik anak orang ngambil gitu ya. Premisnya terburu-buru ya. Dramatisasi pasti ada, cuman di sisi lain juga kita bisa ngelihat build up-nya itu bagus, gradual, bertahap gitu ya. Mulai dari penolakan yang didapetin shock, terus juga bonding yang istilah kata gemes-gemes unyu gitu. Jadi kayak yang ini yang dia beli baju lah, yang dia nonton konser lah, segala macam sampai nanti bondingnya itu udah ke tahap yang lebih serius. Tadi udah diomongin juga yang kayak gimana itu mereka tampilin itu semua, ditambah dengan memang actingnya sih. Actingnya tuh oke banget di sini, chemistry-nya itu gila. Itu gila semua, apalagi yang gue baca ya di YouTube bukan baca yang nonton. Gue nonton di YouTube. Jadi pemeran Paman Jumbo itu dia sebenarnya lebih dikenal memerankan karakter-karakter villain. Emang dia lebih ke antagonis watak gitu kan, watak yang lebih keras gitu. Nah di sini dia memerankan seorang yang lebih soft dan heartwarming banget itu. Jadi hero malahan. Dia bener-bener berasa apalagi Sin Pamungkas deh. Sin Pamungkas itu bener-bener wow, karena emang daya harunya pernah diomongin sama Watchmen kan, emang sedihnya itu bertahap dari yang kecil terus habis itu kita ngerasa dari sampai tengah ini kalau sedih mulu gini Pamungkasnya kalau misalkan tetap kayak gini porsinya itu bakalan fail, tapi ternyata dibayar tuntas dengan Sin Pamungkas yang emang bikin meledak, harunya gak kaleng-kaleng gitu loh, langsung dar. Anjir, harunya oke. Karena apa? Karena itu semua berdasarkan dari penceritaan yang bagus, bagus dan menyeluruh. Jadi kita udah invest itu dan ketika ada Pamungkas itu kita udah bisa karena begini, karena begitu, kebayar gitu. Kalau misalkan level harunya kayak level Koko itu masih jauh. Kenapa? Karena Koko itu moodnya senang drop gitu. Kalau ini kan drop tapi drop banget baru turning point-nya happy gitulah. Menurut gue yang gak dimiliki sama Pound itu adalah kalau berdasarkan Koko ya, ngomongin soal haru-haruan. Komparasi ya. Koko itu punya lagu yang Remember Me. Itu jadi item banget. Itu jadi item banget di dalam cerita. Yang nanti pas di masa Pamungkasnya itu bikin nangis banget gitu karena item itu tuh dibawa terus.
Dia kita Pokoknya udah dinyanyiin attach sama kan. itu ya, sama si lagu itu ya. Iya, lagu itu dia menggunakan lagu. Sedangkan kalau Pound itu ya dia lebih menggunakan ke memori, ya kan. Gimana dia dibesarkan apa segala macam. Apa item yang menonjol itu kan sama yang ibunya, which gak work sama sekali buat gua. Itu yang disayangkan. Ya kan? Ya itu kan tadi lu udah ngomong juga tuh salah satu poin minusnya tuh kayak ya udah cuma dijadiin penjembatan lah, pintu aja. Nah, sedangkan ya apa yang ada di Kostaki juga kan kita baru tahunya pas di akhir ya kan. Tapi itu efeknya gede itu. Ternyata effort si ayah angkatnya ini gede untuk usaha dia membesarkan anak gitu, dan dia nggak tahu si anak ini gitu. Ya itu lebih ke ini shocking ya, ke arah sana. Cuman kalau buat apa namanya pemanfaatan yang sifatnya kontinu, menurut gue mereka nggak punya. Mereka lebih kayak apa namanya, ya itu tadi lebih ke memori itu, step by step nanti semuanya udah kita tampung, udah deh tahap akhirnya meledak. Oke, thank you Adam. Overall untuk skor dari Pound ini gimana? Dari skala 1 sampai 10 deh. Gue kasih 7,6 sih, sama dengan yang gue berikan di Cineverse, karena ini penyumbang skor tertingginya emang acting. Iya. Tanpa kualitas actingnya. Iya, tanpa acting film dengan format memori itu juga fragmen kayak begini itu biasa. Iya, karena kita udah sangat-sangat attach banget nih sama si karakter Sengi dari kecil, kita ngerasa kasihan gitu, dan dapat kasih sayangnya justru dari orang pertama yang memang gak suka sama dia gitu. Ternyata ke-build up-nya berpuluh-puluh tahun jadi rasa kasih sayang yang tiada tara gitu. Wadaw. Ya, kurang lebih begitu ya. Ya oke lah, pokoknya ini film yang cocok untuk hari ayah nasional gitu. Film yang worth it untuk ditonton setelah 9 bulanan lebih lah ya nggak nonton bioskop. Kalau mau comeback ke bioskop ya film drama inilah yang paling cocok gitu. Kalau dari gue mah berapa ya? Sangat personal sekali, jadi 9 dari 10 deh. Jadi kayak udah gue liat lu di Letterboxd kasih 4 kalau nggak salah ya. Iya, makanya karena sangat personal, dan film ini udah logika berceritanya udah jadi bodoh amat gitu, karena kayak actingnya itu udah ngalahin semuanya gitu. Bahkan si Sengi kecil waktu dapat nilai 100 itu udah bikin nangis tuh. Itu momen itu mereka bisa manfaatin juga tuh. Iya. Jadi item kayak cara bercerita kayak kata-kata sakti kayak momen kayak itu semuanya, semua elemen itu bisa diangkat jadi momen haru gitu. Ya itu bener kata Adam, kekuatan flashback gitu. Semua memori ketika diungkit lagi pasti akan terasa sampai ke hati gitu kan. Iya, walaupun yang tampil di kamera hanya si Sengi dewasa dan Paman Jumbo yang nangis-nangis ya. Tapi dari situ kita bisa ngerasain wah gila. Iya. Oke lah, gitu banget. Thank you Adam. Mudah-mudahan bisa bikin konten bareng lagi lah, sering-sering ngobrol gini lah. Oke. Amin. Thank you dan juga udah ngundang gue. Semoga bisa ngobrol lagi sama lu dan juga teman-teman dari majelis tiba lainnya ya. Oke, kita tunggu film-film seru lainnya. Oke, jangan lupa tonton Pound di CGV. Dan gitu aja lah. Oke, thank you Adam. Thank you. Dah, pamit. Terima kasih semuanya udah nonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Aska Goldie. Pamit.